Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, di sini saya akan bahas evaluasi yang kemarin bab 1. Nah, di sini banyak yang salah, mungkin karena soalnya banyak yang pecahan ya, jadi masih pada bingung ya untuk perhitungannya. Sebenarnya sama saja pada konsepnya, kalau nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi nanti pengerjaannya pun sama sesuai konsep yang soal-soal kemarin, mungkin hanya lebih kompleks untuk masalahnya ya. Coba sekarang kita coba bahas dari nomor yang pertama ini. Di sini nilai mutlak bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Sudah sering di sini ya, kalau nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Berarti tidak mungkin negatif. Jadi hasilnya ini harusnya salah ya. Banyak yang menjawab benar. Itu asal klik atau emang nggak baca atau bagaimana? Kalau nilai mutlak itu harus selalu bernilai positif. Pasti ya, pasti bernilai positif. Kalau di persamaan, itu nilai mutlak itu hasil di ruas kanannya harus selalu positif. Ya, selanjutnya yaitu di sini ada negatif 2 sama dengan nilai mutlak negatif 4 dikurang 2. Tadi sudah disinggung ya, untuk nilai mutlak itu harus selalu bernilai positif ruas kanannya kalau persamaan. Jadi kalau misalkan nilai mutlak berarti sampingnya harus positif ruas sebelahnya. Nah, coba kita jumlahkan di sini. Nilai mutlak dari negatif 4 dikurang 2 berarti negatif 6. Nilai mutlak negatif 6 itu harusnya kan positif 6. Di sini hasilnya positif negatif 2, berarti salah ya. Selalu diingat nilai mutlak itu selalu positif. Nah, di sini juga ada lagi hasil dari nilai mutlak 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2. Nah, di sini sama dengan, arti kata sama dengan itu kan berarti sama ya. Ruas kanan sama ruas kirinya itu hasilnya sama. Kalau di ruas kirinya 1, berarti ruas kanannya juga 1. Kalau ruas kirinya 2, ruas kanannya juga 2. Coba kita jadikan seperti ini ya. Nah, berarti kan negatif 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2. Nilai mutlak 2 ya. Nilai mutlak 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2. Hasilnya berapa? 2 dikurang 2, 0. 0 dikurang 2, negatif 2. Negatif 2 dikurang 2, negatif 4. Karena di sini dia nilai mutlak, berarti kan kebalikannya kalau hasilnya negatif. Jadi negatif 4 nilai mutlaknya sama dengan positif 4. Terus coba yang sama dengannya. Jadi di sini kan positif 4. Di sini kan sama dengan, selalu sama dengan itu berarti artinya sama. Berarti ruas kanannya juga harus hasilnya 4. Tapi benar nggak hasilnya 4? 2 dikurang 2, 0. 0 dikurang 2, negatif 2. Negatif 2 dikurang 2, negatif 4. Berarti ini juga pernyataan yang salah ya, karena ini tidak sama dengan. Selanjutnya, di sini persamaan nilai mutlak bertanda sama dengan. Begitu juga pada persamaan linier tanpa nilai mutlak, tandanya sama. Jadi kalau persamaan nilai mutlak tandanya sama dengan. Kalau persamaan bukan nilai mutlak tandanya sama dengan juga. Benar apa salah? Kalau misalkan di sini ya persamaan, berarti kalau persamaan itu kan artinya sama ya, berarti sama dengan artinya. Kalau persamaan itu untuk simbolnya itu pasti sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti dia bukan persamaan. Walaupun dia mau persamaan nilai mutlak, persamaan linear satu variabel, persamaan linear kuadrat, atau persamaan semua persamaan yang kalau ada kata persamaan artinya dia sama, artinya dia menggunakan simbolnya kata penghubungnya itu sama dengan. Berarti pernyataan yang itu benar ya. Ada beberapa yang menjawab salah, tapi banyak juga yang sudah menjawab benar. Untuk selanjutnya di sini kan di sini perintahnya itu boleh memilih satu, dua atau semuanya ya, boleh lebih dari satu. Ada yang memilih satu, ada yang memilih dua, ada yang memilih tiga. Nah, di sini kita baca yang merupakan contoh nilai mutlak. Waktu di pertemuan awal kita sudah ya, tugasnya kan suruh mencari nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian sudah baca dong, walaupun misalkan kalian copy paste dari Google nih, tapi kan kalian baca dulu. Jadi apa ininya? Contoh dari kehidupan sehari-harinya yang menggunakan nilai mutlak. Nah, salah satunya di sini selisih. Nah, kenapa dia selisih ini nilai mutlak? Karena selisih ini selalu bernilai positif. Kan nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi di sini mana nih yang hasilnya selalu bernilai positif, tidak mungkin negatif. Satu ya, nomor satu selisih. Karena selisih itu selalu bernilai positif. Bukan dikurang ya, kalau selisih beda ya artinya sama dikurang. Selisih itu berarti misalkan uang Danu dan Putri. Misalkan Danu uangnya 10.000, Putri uangnya 20.000. Selisih uang Danu dan Putri 10 dikurang 20. Kalau misalkan perhitungan biasanya kan 10 dikurang 20 negatif ya. Tapi karena di sini selisih, jadi yang dihitung hanya selisihnya saja 10
20 dikurang 10 jadinya 10. Jadi selisihnya adalah 10, positif 10. Walaupun yang ditanya itu selisih Danu dan Putri. Walaupun Putri lebih besar uangnya dan Danu lebih kecil, tetap yang ditanya hanya selisihnya, jadi nilainya positif. Di sini nomor 2, suhu cuaca. Suhu, kalau suhu itu berarti kan ada yang negatif ya. Kalau misalkan lagi musim salju nih, berarti kan dia minus ya. Minus atau di bawah 0 derajat. Jadi dia bukan nilai mutlak. Jarak. Nah, jarak ini juga nilai mutlak ya, karena dari definisinya juga nilai mutlak itu adalah jarak dari titik 0 ke angka. Jadi di sini jarak ini masuk pada nilai mutlak. Jumlah uang Bimo. Nah, jumlah juga bukan nilai mutlak ya. Nah, jumlah ini kan bisa saja minus hasilnya atau misalkan menghutang ya. Misalnya si Bimo ini punya uangnya 10.000, terus dijumlahin uang jajan, yaitu jajannya 20.000, berarti minus 10.000, berarti ini Bimo ini hutang di 10.000. Jadi jumlah ini bukan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak di sini yang mana saja, nomor 1 dan nomor 3, nomor 2 dan nomor 4 bukan ya. Nah, yaitu nih di sini. Di sini juga kenapa banyak yang salah. Memang kalau pecahan seperti ini kesannya ribet gitu ya. Kalian sudah pusing sendiri gitu. Kan di sini hanya seperti ini. Berapakah nilai berikut? Di sini fungsinya, fungsi nilai mutlaknya jika X-nya 10. Maksudnya di sini kan berarti X-nya itu diganti 10. Berarti yang ada X-nya di sini, di persamaan ini, di fungsi ini, diganti oleh 10. Nah, berarti kan ini fungsinya ya. Fungsi X-nya diganti 10 dari nilai mutlak 2X dikurang 4X per 5 atau dibagi 5. Di sini berarti yang ada X-nya kan ini ya, 2 sama 4. Nih, 2X berarti 2 dikali 10 dikurang 4X. 4 dikali 10. Jadi semua yang ada X-nya diganti 10 dibagi 5. Nah, berarti kan ini 2 kali 10, 20. 4 dikali 10, 40. Berarti 20 dikurang 40 dibagi 5. Hasilnya berarti 20 dikurang 40 kan negatif 20. Negatif 20 dibagi 5 negatif 4. Karena di sini nilai mutlak, berarti kan negatif 4 itu nilai mutlaknya berapa? Kebalikannya, berarti nilai negatif 4 sama dengan positif 4. Berarti nomor ini hasilnya positif 4. Jadi seperti itu ya, kalau misalkan jika X sama dengan 10, berarti yang ada X-nya di sini diganti oleh angka 10. Banyak yang ngaco yang isinya. Ada yang dicari titik koordinat, ada yang dicari macam-macam ya. Mungkin karena di materi-materi sebelumnya saya tidak masukkan contoh seperti ini, bukan berarti kalian harus sama terus sampai yang dijelaskan di materi ya, contoh-contohnya ya. Kan banyak untuk contoh-contoh soal di LKS juga. Coba kalian pelajari. Gak mungkin saya di materi itu dimasukkan semua contoh soal yang bentuk-bentuk lain seperti itu. Jadi kalian harus mandiri buat mencari contoh-contoh soal yang lain. Saya hanya jelaskan konsep-konsep dan bentuk-bentuk umumnya untuk di materi. Karena kan durasi ya, saya juga nggak mungkin kalau misalkan bikin video pembelajaran itu sampai 1 jam, nanti kalian nggak akan nonton lagi. Nah, di sini saya hanya bahas tentang yang bentuk umumnya. Jadi kalau bentuk-bentuk yang sedikit berubah-berubah seperti ini, kalian bisa pelajari di LKS-nya, latihan-latihannya, atau bisa juga referensi lain dari Google, dari YouTube, sekarang udah banyak sekali ya, untuk materi-materi sekolah. Jadi kalian bisa lebih aktif dan lebih mandiri untuk sekarang ya. Sekarang selanjutnya. Nah, di sini juga hampir sama seperti yang tadi ya. Nah, tapi di sini ada 5 nilai dikali, berarti kan artinya ya 5 dikali nilai mutlak 2X dikurang 4 per 3 sama dengan 2X. Kemarin sudah dibahas juga ya. Lebih mudahnya kalau seperti ini kan, biar hilang ini pernya ya, pembagiannya di nilai mutlak ini, kita bisa pindah ruaskan ke kanan. Jadi 3 ini pindah ke ruas kanan. Jadi kan dia pembagian, kalau pindah ruas jadi perkalian. Nah, agar waktu kemarin kan nilai 5-nya ini yang kemarin itu berapa ya? Nilai yang pindah ruas itu jadi pembagian. Tapi karena di sini di sini kan ada X-nya ya, biar tidak ada pecahan. Jadi kita bisa langsung aja yang 5 ini dikalikan pada yang nilai mutlak di sini. Jadi untuk bentuk ini biar tidak ada pecahan. Maksudnya paham ya? Jadi biar lebih mudah nanti mengoperasikannya, jadi kita kalikan saja langsung, tidak usah dipindah ruaskan ke kanan seperti yang contoh yang kemarin, evaluasi kemarin. Kalau evaluasi kemarin kan ruas kanannya itu konstanta ya, tidak ada X-nya, jadi lebih mudah dipindahkan. Kan sama saja, jadi tidak ada pecahan. Kalau di sini kalau dipindahkan jadi nanti ada pecahan. Jadi ini lagi, hitungnya lebih ribet lagi. Seperti ini sama saja sebenarnya, hanya biar mempermudah saja, dilihatnya lebih
enak. Jadi kalau dikalikan seperti ini ya, 5 dikali 2x jadi 10x, 5 dikali 4 jadi 20. Sama dengan 2x dikali 3, jadi 6x. Setelah itu kan, kalau seperti ini kan di sini fungsi, di sini juga fungsi ruas kanannya. Kalau ruas kanannya fungsi kan kita harus analisis dulu nilai x-nya ini mana yang masuk pada nilai yang harusnya positif, karena ruas kanan dari nilai mutlak itu harus bernilai positif. Jadi kita analisis dulu nilai x-nya. Di sini kan berarti yang kita analisis yang ruas kiri. 10x dikurang 20 berarti artinya 10x sama dengan ini negatif 20-nya kan pindah ruas jadi positif 20. Nah, di sini x sama dengan 20 dibagi 10. 10-nya pindah ruas dari perkalian jadi pembagian, x sama dengan 2. Nah, di sini berarti kan kalau seperti ini kita analisis x-nya itu 2 dengan x lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Berarti ini kan yang positif ya, kalau lebih besar atau sama dengan itu yang positif. Berarti 2 ini masuk pada interval yang positif. Kalau dia positif berarti ruas kirinya ini 10x dikurang 20 ya. Nah, satu lagi untuk yang interval negatif, yaitu x lebih kecil dari 2. Kalau interval negatif berarti maaf ya saya ke bawah ya. Di sini berarti kalau interval negatif berarti ininya dikali negatif fungsinya. Berarti 10x dikurang 20 dikali negatif. Berarti negatif dikali 10x sama dengan negatif 10x. Terus negatif 20 dikali negatif berarti positif. Negatif kali negatif positif ya, positif 20. Nah, setelah itu kita masukkan pada ini persamaannya untuk analisisnya. Untuk yang ini ya, ini untuk yang positif. X lebih besar dari 2. Ini interval X lebih besar dari 2. Benar nggak? Hasil nilai X-nya ini lebih besar dari 2. 10X dikurang 20 sama dengan 6X. Ini dari persamaan ini ya. Yang 10X dikurang 20. Nah, ini dari persamaan. Ini 10X dikurang 20 sama dengan 6X. Baru kita sederhanakan untuk yang nilai x-nya disatukan dengan yang ada nilai x-nya, berarti 10x, ini 6x-nya pindah ruas jadi negatif 6x sama dengan 20-nya pindah ruas jadi positif 20. Berarti 10 dikurang 4 kan, 10 dikurang 6, 4 ya, 4x sama dengan 20, x sama dengan 20 dibagi 4, x sama dengan 5. Nah, di sini x sama dengan 5, benar nggak? X ini, nilai 5 ini lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Benar ya? Berarti nilai X ini masuk untuk persamaan sini. Coba 5 kali 6 hasilnya 30 positif. Berarti kalau hasilnya positif ya bisa ya masuk pada penyelesaian. Karena kan untuk ruas kanan itu harus bernilai positif. Sekarang untuk yang interval negatif yaitu X kurang dari 2. X kurang dari 2 berarti negatif 10 ditambah 20. Kan kalau X kurang dari 2 berarti negatif. Berarti kan fungsinya dikali negatif. Nah, kita pakai yang ini. Negatif 10X ditambah 20 sama dengan 6X. Selanjutnya sama caranya kita pindah ruaskan yang satu variabel. Kan di sini ada X sama X berarti 10X dikurang 6X. Sama dengan di sini pindah ruas jadi negatif 20-nya. Ini ditambah ya, negatif sama negatif. Berarti hasilnya juga negatif. Tinggal ditambahkan 10 tambah 6, 16X. Sama dengan negatif 20. Berarti X sama dengan 20 per 16. Kita hilangkan nilai negatifnya ya. Dan sama-sama negatif nih, ruas kiri sama ruas kanan. Berarti dikali negatif, jadi sama-sama hilang. Sama-sama positif. Jadi X positif sama dengan 20 dibagi 16. Atau kita sederhanakan jadi dibagi masing-masing dibagi 4 ya. 20 dibagi 4, 5 per 16 dibagi 4, 4. Jadi X sama dengan 5 per 4. X sama dengan 5 per 4 kita pecahanin coba. Jadi desimal 1,25. Nah, 1,25 ini masuk nggak sama interval X kurang dari 2? Masuk ya. 1,25 itu lebih kecil dari 2. Berarti nilai X yang kedua juga masuk untuk persamaan ini. Jadi nilai X-nya untuk yang memenuhi persamaannya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 1,25 atau X sama dengan 5,4. Ada beberapa yang sudah benar, tapi juga banyak yang salah. Kalau misalkan melihat soalnya tuh sudah ribet gitu di kepala ya, kelihatan ada pecahan seperti ini, jangan
pusingin dulu, tapi dilihat dulu, oh iya maksudnya itu bisa disederhanain. Jadi seperti ini kan, kalau seperti ini sederhana ya. Jadi nanti tinggal dijabarkan seperti yang contoh soal sebelumnya. Jadi langsung disederhanakan sesuai dengan contoh soal yang umumnya. Contoh selanjutnya berarti ini soal selanjutnya. Nah, di sini juga metode grafik. Ada beberapa yang benar, tapi lebih banyak yang salahnya. Dan juga ada beberapa yang tidak mengisi sama sekali. Sudah menyerah ya. Kalau seperti ini kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. Nah, kan di sini bisa dicari ya nilainya ya. Kita cari dulu, berarti di sini tetap ruas kirinya nilai mutlak, fungsi nilai mutlak ini. Nah, di sini kan nilai mutlak negatif 2 ditambah 2 dikurang nilai mutlak 4 dikurang 2. Kita sederhanain dulu jadi biasa. Nilai mutlaknya kita hilangin, berarti kan negatif 2, nilai mutlak negatif 2 itu berarti sama dengan, kebalikannya ya, kalau negatif berarti positif 2 ditambah nilai mutlak positif 2, berarti tetap ya, karena dia positif jadi positif 2 dikurang nilai mutlak 4 dikurang 2, 4 dikurang 2 berapa? 2, positif 2, berarti tetap juga ya, karena dia nilai mutlak kalau positif hasilnya tetap positif 2. Tinggal dijumlahin, 2 tambah 2 4, 4 dikurang 2 2. Nah, ini untuk bentuk umumnya masih ada pecahan nih, biar nggak pusing nantinya, kita pecahannya hilangkan. Jadi 2-nya ini pindah ruas ke sini, ruas kanan. Jadi kan tinggal nilai mutlak 2x dikurang 4x sama dengan 2-nya pindah ruas dari pembagian jadi perkalian. 2 dikali 2 4 ya. Nah, di sini kan sama ya, sejenis satu variabel x sama x, berarti bisa disederhanakan juga. 2x dikurang 4x berarti sama dengan negatif 2x. Karena di sini dia fungsi, tidak bisa ya langsung dihilangkan jadi nilainya 2x, positif 2x. Jadi kita cari nilai x-nya. Nilai x di sini berarti kan ada 2 kalau untuk yang konstanta ruas kanannya. Kemungkinan nilai x-nya ada 2. Karena di sini bentuknya metode grafik, perintahnya ya, berarti kita buat grafiknya. Berarti garisnya itu ada 2 untuk fungsi yang ini. Fungsi yang pertama kita misalkan dulu yang ruas kiri ini untuk y1. Ruas kiri ini untuk y1. Berarti sama dengan 2 negatif 2x. Berarti untuk titik penghubungnya atau titik yang menjadikan nilai persamaan itu 0. Batas negatif, batas positifnya ya. Nah, karena di sini 2x berarti nilai x-nya sama dengan x sama dengan 0 ya. 0 dikali negatif 2 sama dengan 0. Berarti untuk batasnya itu adalah, untuk yang positifnya adalah 0. Kan di sini pindah ruas x sama dengan positif 2 ya. Positif 2 berarti x dikali 0. Di sini y-nya kan sama dengan 0. Atau kita hapus dulu. Kalau kalian misalkan di sini ya, artinya kan berarti negatif 2x. Arti dari y1 sama dengan negatif 2x, berarti bentuk persamaannya seperti ini. Nah, berarti kita cari nilai x-nya. X sama dengan 0. Karena di sini 0, 0 dibagi negatif 2 kan 0 ya. Nah, jadi x-nya itu 0. Jadi nanti kita titik temunya itu untuk yang x positif dan x negatif itu x lebih besar dari 0 atau x lebih kecil dari 0. Ini untuk garis yang y1 atau ruas kiri lebih kecil dari 0. Berarti titik koordinatnya berapa? X lebih besar dari 0, berarti dimulai dari 0 ya. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? 0 dikali negatif 2 sama dengan 0. Kalau berarti lebih besar dari 0, berarti 1 ya. 1. 1 dikali negatif 2, berarti negatif 2 ya. Di sini tuh nilai mutlak ya. Karena persamaannya di sini nilai mutlak. Nilai mutlak negatif 2 berarti positif 2. Harus diingat, nilai mutlak itu nilai y-nya atau ruas kanannya itu selalu bernilai positif. Jadi nilai y-nya itu nggak ada yang negatif. Terus kalau 2. 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4. Berarti karena dia nilai mutlak jadi positif 4. Ini untuk koordinat, titik koordinat yang positif, batas yang positif. Ini untuk batas yang negatif, berarti kurang dari 0. Berarti dimulainya dari angka negatif 1 ya, bukan dari 0, karena di sini tidak ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti yang di kanan ini tidak masuk pada interval yang kirinya. Kalau di sini kan dia ada sama dengannya ya, berarti nilai 0-nya ini masuk untuk interval ruas kiri ini.
Jadi dimulai dari 0. Kalau di sini tidak ada sama dengannya, x kurang dari 0, berarti dia nilai 0-nya ini tidak masuk pada interval x-nya. Jadi dimulainya dari negatif 1. Negatif 1 berarti y-nya berapa? Negatif 1 dikali negatif 2, berarti positif 2. Karena nilai mutlak positif, berarti hasilnya tetap positif. Terus habis negatif 1, negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2, 4. Berarti negatif 4. 4 ya, positif 4. Berarti tetap positif 4. Nah, setelah ini dan seterusnya ya, berarti di sini continue beberapa kelipatan 2 ya. Nah, di sini naiknya 2, 2 tambah 2, 4. Berarti terus seterusnya juga untuk titik koordinat 3, 4, 5, 6 juga seterusnya naik 2 terus. Yang ini juga yang negatif juga naiknya 2. Berarti bentuknya gimana untuk yang Y1 ini, untuk yang ruas kiri ini gambarnya, grafiknya. Pertama ini yang ke kanan. Berarti kalau yang ke kanan itu kan berarti yang positif ya. Nah, di sini 0.0, berarti 0 di sini, terus 1, x-nya 1, y-nya 2, berarti di kira-kira di sini ya. Nah, untuk 2, 4, berarti di sini. Sekarang satu lagi garis yang ruas kiri ya, yang ke kiri, berarti dia yang negatif. Berarti yang negatif juga sama, negatif 1 di 2, terus negatif 2 di 4. Nah, berarti untuk yang 2, yang ruas kanan, di sini kan 4 ya, berarti Y2 sama dengan 4. Saya tulis di sini saja ya, Y2 sama dengan 4. Berarti kan semua X-nya, berapapun X-nya, nilai Y-nya adalah 4. Berarti gambarnya, grafiknya itu seperti ini ya, di titik 4. Nah, titik 4. Kalau penyelesaiannya, berarti nilai X-nya berapa dari persamaan ini. Kita lihat di titik temunya antara garis yang Y1 dengan garis yang Y2. Y1 kan yang warna biru ini ya, untuk yang ke kanan yang positif, yang ke kiri yang negatif. Ini Y2 yang mendatar, karena Y sama dengan 4. Berarti berapapun X-nya, Y-nya sama dengan 4. Berarti titik potongnya di mana ketemunya? Nah, di sini ya. Di sini dan di sini. Berarti titik potongnya kan ada 2. Berarti nilai X di sini sama dengan, kita ambilnya nilai X-nya, bukan nilai Y-nya. Karena kita kan mencari nilai X-nya ya. Berarti kita cari X-nya sama dengan negatif 2 atau X sama dengan positif 2. Berarti hasil dari persamaan nilai mutlak 2X dikurang 4X dibagi 2 sama dengan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak sama dengan nilai mutlak negatif 2 ditambah nilai mutlak 2 dikurang nilai mutlak 4 dikurang 2, itu hasilnya yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Jadi nilainya itu negatif 2 sama 2. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, kalian sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. Nah, ini bisa langsung dioperasikan ya. Kita cari dulu nilai-nilainya. Kan ini bisa langsung dicari nilai mutlaknya. Jadi sehingga tinggal seperti ini. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini kan tinggal dijumlahkan, dioperasikan. Ini dijumlah, dikurang. Hasilnya kan jadi sederhana seperti ini. Nah, biar pecahannya hilang, kita pindahkan yang di bawah ini kan pembagian. Pindah ruas ke kanan jadi perkalian. Jadi kan bentuknya sederhana seperti ini. Kita tinggal selesaikan seperti contoh yang ada pada materi-materi sebelumnya. Di sini ruas kiri untuk Y1, ruas kanan untuk Y2. Paham ya sampai sini ya? Dari gambarnya sih rata-rata salah ya, rata-rata titik temunya ini di 2. Karena mungkin di sini nilai negatif 2X-nya itu 2-nya pindahnya itu jadi positif. Tapi kan di sini, kita lihat di sini tuh bukan penjumlahan atau pengurangan seperti contoh sebelumnya ya. Kalau contoh sebelumnya kan 2 dikurang X atau 4 dikurang X. Jadi 4-nya pindah ruas jadi pembagian perjumlahan atau pengurangan. Kalau di sini kan dia perkalian. Kalau pindah ruas kan jadi pembagian. Kalau seperti ini kita cari nilai X-nya itu kan sama dengannya ruas kanannya itu untuk Y-nya itu 0 dulu. Untuk mencari awalnya. Jadi X sama dengan 0 dibagi negatif 2. Kan sama dengan 0 ya. Nah, di sini banyak yang salah di sini. Rata-rata di angka 2 titik temunya. Jadi nilainya juga salah ya. Ya, soal berikutnya yaitu berapakah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, di sini rata-rata menjawabnya masih pada kurang tepat ya. Nah, di sini kan ada fungsi linear biasa ya, 2X dikurang fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak 3X ditambah 5 kurang dari, ingat ya di sini kurang dari 7. Di sini konstanta. Nah, kemarin sudah pernah dibahas ya. Kalau misalkan
di ruas kirinya ini campuran ada nilai mutlak sama tidak ada nilai mutlaknya, lebih baik dipindah ruaskan, kecuali mungkin kalau perkalian bisa langsung dikalikan pada nilai mutlaknya. Tapi kalau di sini kan dia operasinya pengurangan atau penjumlahan ya, jadi dia dipindah ruaskan saja ke ruas yang kanan, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ingat kan di sini yang pindah ruas itu yang 2x-nya ya, yang positif. Nah, kalau yang positif berarti pindah ruas jadi negatif. Nah, di sini ada pengurangan. Pengurangan di sini kan nggak ikut pindah ruas ya. Jadi dia masih miliknya punya si fungsi nilai mutlak ini. Jadi tetap di bawah di sini. Nah, kebanyakan ada yang tidak. Jadi bentuknya itu kan kalau dikalikan ya negatif dikali 3x. Jadi negatif 3x. Negatif dikali positif 5. Jadi negatif 5. Di sini tetap karena di sini fungsi sama fungsi, lebih mudahnya kita menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Di sini kalau pengkuadratan kedua ruas sama saja seperti persamaan pengerjaannya. Kita pakai di sini negatif 3x dikurang 5, ini untuk ruas kirinya. Pertama ditambah dengan yang ruas kanan. Ruas kanannya kan 7 dikurang 2x. Ini untuk faktor yang pertama. Untuk kurung pertama ya. Nah, kurung yang kedua, untuk faktor yang kedua di sini negatif 3x dikurang 5 ruas kirinya. Dikurang. Pertama kan ditambah, sekarang dikurang yang ruas kanannya. Ruas kanannya 7 dikurang 2x. Nah, terus setelah ini kita sederhanakan. Yang memiliki X kita operasikan dengan yang memiliki X. Jadi yang sejenis kita operasikan. Kalau sejenis kan bisa dioperasikan ya, bisa dikurang, bisa ditambah. Kalau tidak sejenis kan tidak bisa dioperasikan. Di sini ada 3X, ada 2X. Berarti kan bisa dioperasikan. Negatif 3X ditambah negatif 2X. Berarti kan sama aja negatif 5X. Tinggal dijumlahin ya, hasilnya negatif. Negatif 5X. Terus di sini negatif 5 ditambah 7. Berarti kan sama aja 7 dikurang 5. Jadi positif 2. Ini untuk kurung yang pertama atau faktor yang pertama. Nah, kurung yang kedua, faktor kedua juga sama. Kita yang memiliki X kita operasikan. Di sini negatif 3X dikurang negatif 2X. Berarti kan artinya apa? Negatif dikali negatif jadi positif. 2X di sini positif jadinya ya. Jadi negatif 3X ditambah 2. Kalau negatif 3X ditambah 2 berarti sama dengan negatif X ya. Jadi 3 dikurang 2 artinya. Karena 3 ini nilainya negatif, jadi dia hasilnya negatif. Negatif 5 dikurang positif 7. Berarti kan tinggal dijumlahin ya, hasilnya negatif. 5 tambah 7, 12. Ini negatif 12. Nah, kalau seperti ini kita persamakan dulu. Jadi 0 ya untuk ruas kanan persamaannya. Kita cari nilai X-nya. Di sini ada 5. Negatif 5X sama dengan negatif 2. Kan di sini negatif 5X ya. Negatif 2-nya pindah ruas ke kanan jadi positif 2-nya pindah ruas jadi negatif 2. Kita cari nilai X-nya berarti X sama dengan 2/5 karena di sini ruas kanan sama ruas kirinya sama-sama negatif, jadi negatifnya kita hilangkan. Jadi hasilnya positif 2/5. Ini untuk X yang pertama. X yang kedua, faktor kedua di sini negatif X sama dengan negatif 12-nya pindah ruas. Jadi positif 12, berarti negatif X sama dengan 12. Kita cari nilai X yang positifnya, berarti kan negatifnya kita hilangkan, jadi pindah ke kanan. Kita kalikan negatif ya. Negatif kali negatif X jadi positif X. 12 dikali negatif jadi negatif 12. Jadi kita dapat nilai X-nya itu X sama dengan 2/5 atau X sama dengan negatif 12. Tapi di sini kan, lihat di sini pertidaksamaan. Kurang dari. Kalau kemarin kurang dari itu rumusnya apa? Kalau untuk nilai mutlak. Ini ya. Bentar, untuk kalau nilai mutlak berarti kan di sini kalau misalkan dia kurang dari, berarti negatif A lebih kecil, gini ya untuk rumusnya ya. Coba dibuka lagi buku catatannya. Nah, seperti ini kalau kurang dari positif ya. Jadi bentuknya rentang. Negatif A kurang dari X atau bacanya dari X ya. X lebih besar dari negatif A dan X lebih kecil dari positif A. Kalau kurang dari, ya kan? Kalau lebih dari berarti pakainya atau. Kalau di sini kata hubungnya dan, jadi rentang. Nah, karena di sini kan kurang dari ya, jadi kita ilustrasikan coba di garis bilangan. Misalkan di sini berarti 0 ya. Terus negatif 12 itu berarti kan di kiri ya, di kirinya 0. Di sini negatif 12. Nah, terus 2/5 itu kan positif. Berarti di sini 2/5 itu kalau desimalin berapa? Desimalnya berarti 0
0,4 ya. Berarti kira-kira di sini ceritanya ya. Kita di sini untuk 2/5. Nah, kemarin juga sudah dibahas ya, kalau untuk yang kurang dari berarti dia untuk penyelesaiannya itu 1 kubu kalau di garis bilangan. Kalau di yang lebih besar dari kan seperti ini ya. Penyelesaiannya tuh ada 2 kubu. Jadi yang tengahnya ini bukan penyelesaian. Jadi dia penyelesaiannya ke kiri atau semakin ke kanan. Untuk positif atau negatif. Atau yang ke kanan dan semakin ke kanan dan semakin ke kiri. Jadi dia bertolak belakang. Kalau untuk yang kurang dari, dia 1 kubu. Seperti ini ya. Jadi dia cuma 1. Penyelesaiannya adalah ini. Ke sini bukan penyelesaian. Ke sini bukan. Ke sini juga bukan. Jadi penyelesaiannya yaitu ini. Ini penyelesaiannya. Berarti kalau penyelesaiannya di sini, berarti tandanya gimana? Kan seperti ini ya. Berarti X lebih besarnya dari mana? Dari sini, negatif 12. Jadi X lebih besar dari negatif 12. Terus X lebih kecil dari positif. Di sini berarti yang 2/5. Jadi X lebih besar dari 2. Jadi hasilnya X lebih besar dari negatif 12 dan X lebih kecil dari 2/5. Terus juga kita bisa, kalau misalkan ini kan di sini fungsi bukan nilai mutlak ya. Kan pernah dibahas waktu itu kalau untuk ruas kanannya itu harus, nah di sini kan ruas kanannya itu harus positif. Dia memenuhi enggak? Coba kalau kita masukkan di sini negatif 12. Di sini negatif 12 tidak masuk ya, berarti negatif yang lebih besar dari negatif 12, negatif 11. Negatif 11 masukkan ke sini. Berarti negatif 22 dikali negatif, jadi positif 22. Ditambah 7, hasilnya positif, berarti masuk ya. Nah, coba 2/5, berarti 0,4 ya. 0,4 dikali 2, berarti 0,8 ya. Nah, berarti 7 dikurang 0,8 berarti hasilnya positif. Berarti dia masuk. Nah, berarti ini kedua-duanya nilai X-nya masuk. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Kalau misalkan salah satunya tidak masuk, berarti nilai X-nya hanya 1. Tidak ada rentang seperti ini. Paham ya? Kita lanjut pada selanjutnya. Nah, di sini juga banyak yang salah. Padahal sepertinya ini soal-soal rutin, tapi kenapa banyak yang salah nih? Prasasti memiliki uang 20.000, sedangkan Prahasti memiliki uang 20.000, sedangkan Prasasti memiliki uang 5/2 uang Prasasti. 5/2 ya, banyak yang kebalik jadi 2/5. 5/2 berarti kan 5/2 dikali 20.000. 5/2 dikali 20.000, 2 dibagi 20.000 dibagi 2 berarti 10.000. 10.000 dikali 5 sama dengan 50.000. Berarti uang prahasti itu 20.000, uang prasasti itu 50.000. Wah, berarti prasasti ini uangnya banyak nih ya. 50.000. Prahasti berarti kan di sini ditanyakan selisih. Tadi sudah disinggung ya, untuk selisih itu nilai mutlak karena selisih itu selalu bernilai positif. Karena di sini kan prahasti dengan prasasti selisihnya. Prahasti selisih dikurang berarti ya, dikurang prasasti. Uang prahasti berapa? 20.000. Uang prasasti berapa? 50.000. 20.000 dikurang 50.000 sama dengan negatif 30.000. Karena nilai mutlak berarti kan jadinya 30.000. Positif 30.000. Berarti selisihnya yaitu 30.000. Atau banyak juga yang menghitung itu langsung ya, 50.000 dikurang 20.000. Sama saja sebenarnya, hanya di sini kita sesuai dengan yang di soal ketentuannya. Tapi hasilnya sudah benar, berarti konsepnya sudah masuk. Tapi banyak juga yang salah ininya salah pecahannya. 2/5, ada yang malah 4/3, itu dari mana? Saya juga bingung, kalian dari mana itu bisa mengerjakan seperti itu. Tapi dilihat lagi ya, kalau soal cerita seperti ini, kalian pahamin lagi baik-baik.
Kalau memang masih sulit dicerna, coba dibacanya pelan-pelan, diulang, diserap, dihayati. Jadi untuk mencarinya seperti ini ya. Di sini selisih itu nilai mutlak, karena selisih itu selalu bernilai